Rabbil alamin, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, di hari ini majelis yang kelima di bulan Ramadan, kita masih melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Majalis Syahr Ramadan karya Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Di hari ini kita akan masuk di majelis kelima. Beliau akan menjelaskan kepada kita fadl tilawatil Quran wa anwa'iha, keutamaan membaca Al-Quran dan jenis dari bacaan Al-Quran. Kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala, al-majlisul khamis fi fadli tilawatil Qur'ani wa anwa'iha. Alhamdulillahid da'i ila babih, al-muwaffiqi man sya'a li sawabih, an'ama bi inzali kitabih, yastamilu ala muhkamin wa mutasyabih. Fa ammal ladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min, wa amma rasikuna fil ilmi fayaqulun amanna bih, ahmaduhu alal huda wa taysiri asbabih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan arju bihan najata min iqabih, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu akmalun nasi amalan fi dhahabihi wa iyabih, sallallahu alaihi wa ala sahibihi Abi Bakrin afdali ashabih, wa ala Umar alladhi a'azzallahu bihi ad-dina wastaqamatid dunya bih, wa ala Uthmana syahidi darihi wa mihrabih, wa ala aliyin mashhuri bihallil mushkili minal ulumi wa kashfi niqabih, wa ala alihi wa ashabihi wa man kana aulabih, wa sallama taslima. Ini seperti biasa muqaddimah dari beliau rahimahullah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, majelis kelima fi fadli tilawatil Quran wa anwa'iha, tentang keutamaan membaca Al-Quran dan jenis dari membaca Al-Quran. Kata beliau, segala puji bagi Allah yang selalu mengajak ke pintunya, itu pintu kembali kepadanya. Al-muwaffiq min man sya'a li sawabih, yang memberikan taufik kepada siapa yang dikehendaki, ya, kepada kebenarannya. Allah yang memberikan nikmat dengan menurunkan kitabnya yang tercakup di dalamnya muhkam dan mutasyabih. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kesesatan, maka mereka akan mengikuti apa yang samar-samar dengannya. Dan adapun orang-orang yang kokoh dalam ilmu, maka mereka akan bilang, kami beriman dengannya. Saya memuji Allah atas petunjuk dan kemudahan sebab-sebabnya. Kemudian beliau berkata, saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Persaksian yang dengannya saya berharap keselamatan dari iqab Allah. Karena dengan bersyahadat, itu akan menjadi sebab kita selamat dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul Allah, manusia yang paling sempurna amalan saat datang dan kembalinya. Salawat Allah atas beliau dan atas sahabatnya Abu Bakar, sahabat yang paling mulia. Juga pada Umar yang Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan agama dengannya. Dan ya teratur dunia dengan beliau. Juga kepada Uthman yang mati syahid di rumahnya dan di mihrabnya. Dan juga kepada Ali yang dikenal dengan ya halil muskil minal ulum, yang memberikan jalan keluar, memberikan penjelasan yang ya jelas dari setiap masalah dari ilmu-ilmu, wa kasfi niqabih, dan belum menyingkap penutup-penutupnya, wa ala alihi wa ashabihi wa man kana aula bihi wa sallama taslima. Juga salawat Allah atas sahabatnya, keluarganya, dan siapa saja yang mengikuti mereka, wasallama taslima. Kemudian beliau masuk dalam menjelaskan keutamaan Al-Quran.
ثم قال رحمه الله إخواني قال الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Masya Allah. Kata beliau rahimahullah, saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu belum mulai menjelaskan keutamaan membaca Al-Qur'an. Allah berfirman, innal ladzina yatluna kitab Allah. Sungguh orang-orang yang membaca kitab Allah, Al-Qur'an. Wa aqamus shalah, mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami rezekikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Orang-orang ini, mereka membaca kitab Allah, mendirikan sholat, berimpak. Mereka yang mengharapkan perdagangan yang tidak pernah merugi. Karena mereka berdagang dengan Allah. Nilai tukarnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah merugi. Liwafiyahum ujurahum. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penuh pahala mereka nanti. Siapa yang membaca Al-Qur'an, mendirikan salat, berimpak, Allah akan memberikan ganjaran mereka. Wa yazidahum min fadli, dan akan menambah kepada mereka. Innahu ghafurun syakur. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Kemudian kata beliau rahmallah, tilawatu kitabillahi ta'ala ala nau'ain tilawatu hukmiyah wa hiya tasdiqu akhbarihi wa tanfidhu ahkamihi bi fi'li awamirihi wa jitinabi nawahi wa sayatil kalamu 'alaiha fi majlisi akhar insyaallah taala. Iya, Masya Allah. Membaca Al-Quran itu ternyata itu ada dua. Tidak harus dikatakan baca Al-Quran kalau kita baca Al-Qurannya. Tidak, dia ada dua. Pertama, membacanya secara hukum. Apa maksudnya membacanya secara hukum? Yaitu membenarkan beritanya. Jadi kalau ada berita Al-Quran, kita benarkan. Itu sama dengan membaca Al-Quran namanya. Melakukan hukum-hukumnya. Seperti melakukan perintahnya, meninggalkan larangannya. Ada perintah Al-Quran kita lakukan. Itu namanya juga baca Al-Quran. Walaupun kita tidak baca, tapi kita amalkan perintahnya. Dan meninggalkan larangannya. Ternyata kalau ada larangan dalam Al-Quran, kemudian kita tinggalkan, itu namanya juga membaca Al-Quran. Selama ini kadang kita tahu baca Al-Quran itu kalau kita baca saja. Tidak. Baca Al-Quran dihukumi juga membaca kalau kita mengamalkan isinya. Dan akan datang nanti pembicaraan terhadapnya di majelis yang lain insya Allah. Ini jenis yang pertama ini. Yang sekarang ini yang kedua. Yang beliau ingin jelaskan di sini adalah keutamaan membaca lafadznya. Kalau hukumnya akan datang nanti di majelis yang lain. Kata beliau lanjutannya. Qala rahimahullah wa na'utsani tilawatul lafziyah wa hiya qira'atuh wa qad ja'atin nususul katsiratu fi fadliha imma fi jami'il Qur'an wa imma fi suwari aw ayatin muayyanatin min. Fa fi sahihil Bukhari an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Fa fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladina yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran wal ajran ahaduhuma ala tilawah wasani ala masyaqqatiha alal qari. Masya Allah. Iya. Kata beliau rahimallahu ta'ala berikutnya. Di antara juga membaca Al-Quran. Di antara juga dihukumi membaca Al-Quran adalah membaca lafadznya. Ini yang kita pahami selama ini. Iya. Ini yang beliau akan bahas di sekarang ini. Adalah membaca lafadznya. Dan telah datang nas-nas kata beliau rahmallah. Telah datang dalil-dalil. Kata beliau rahmallah.
yang sangat banyak yang menjelaskan keutamaannya ini, membaca Al-Quran. Membaca lafaz Al-Quran. Banyak dalilnya. Apakah membaca seluruh Al-Quran atau membaca satu surat atau satu ayat dari Al-Quran. Satu ayat tertentu. Dalam Sahih Al-Bukhari. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Iya. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Ini hadis terkenal. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini keutamaannya. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang, ya, kata Nabi SAW, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, belajar dan mengajar. Masuk dalamnya membacanya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Al-mahir bil Quran. Orang yang mahir, lancar membaca Al-Quran, ma'as safarotil kiromil baroro, bersama para malaikat yang mulia. Ini yang mahir, yang lancar baca Al-Quran. Walladhi yakra'ul Quran wa yatatata. Dan orang yang membaca Al-Quran, dia tersendak-sendak dalam membacanya. Dalam lafaz lain langsung dilanjutannya, wa huwa alaihi syak. Berat baginya baca Al-Quran karena masih sulit baginya lafaznya. Lahu ajron, baginya 2 pahala. Ini orang yang tidak lancar saja dapat 2 pahala. Yang lancar bersama makhluk Allah yang mulia. Ini keutamaan besar bagi orang yang membaca apa? Al-Quran. Kenapa bisa dapat 2 pahala? Yaitu kata beliau 2 pahala itu maksudnya. Pertama, pahala karena membaca. Yang kedua, pahala karena berat baginya membaca. Dia berjuang. Jadi jangan sampai ada di antara kita, oh saya belum lancar, tidak perlu baca. Tidak. Itu juga dapat pahala kalaupun kita baca tanpa lancar. Iya, semuanya dapat kebaikan. Terus, وفي الصحيحين أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. وفي صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي صحيح مسلم أيضا عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلا يأدو أحدكم إلى المسجد فيتألم أو فيقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. Masya Allah. Kata beliau rahmatullah dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Juga dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan keutamaan baca Al-Quran. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang yang beriman yang membaca Al-Quran itu seperti buah utrujah. Baunya harum, rasanya enak. Itu orang yang beriman yang membaca Al-Quran. Baunya harum, rasanya enak. Wa matalul mu'minin ladzi la yaqra'ul Quran. Dan perumpamaan orang yang beriman yang tidak baca Al-Quran. Dia beriman tapi tidak baca Al-Quran. Kata Nabi, kamatalit tamar, seperti kurma. La rihalaha wa ta'amu hulwun. Tidak ada baunya. Kalau kita cium kurma, tidak ada baunya. Tapi rasanya bagus, manis. Tentunya yang paling utama yang mana? Yang pertama, baunya harum, rasanya juga apa? Harum. Iya, rasanya juga enak. Ini yang paling utama. Itulah perumpamaannya. Dalam Sahih Muslim dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an." Kata Nabi, bacalah Al-Qur'an.
Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sesungguhnya dia akan datang di hari kiamat dan sebagai syafaat untuk orang yang membacanya. Masya Allah. Iya. Dalam Sahih Muslim juga dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afala yaqdu ahadukum ilal masjid?" Ini anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kalian pergi ke masjid? Fa yata'allam au fa yaqra ayatain. Sehingga dia belajar atau baca 2 ayat dari kitabullah, 2 ayat saja. Itu khairul lahum min naqatain. Min naqatain. Itu lebih baik daripada 2 onta. 2 ayat yang kita baca itu lebih baik daripada 2 onta. Wa salat khairul lahum min salat. 3 ayat yang dibaca lebih baik daripada 3 onta. Wa arba'un khairul lahum min arba. 4 ayat itu lebih baik daripada 4 onta. Wa min adadihinna minal ibil. Dan bilangannya itu sama dengan onta. Ini keutamaan membaca apa? Al-Quran. 1 ayat yang kita baca alif lam mim, itu 1 ayat, surah Al-Baqarah. Di surah Al-Imran, ya, juga 1 ayat. Demikian pula surah setelahnya. Kita baca Hamim 2 ayat. 1 ayat, tapi 2 huruf. Qaf 1 huruf, tapi 1 ayat. Ini lebih baik daripada apa? 1 ayat lebih baik daripada apa? 1 ekor unta. 2 ayat lebih baik daripada 2 ekor unta. Coba bayangkan. Ini keutamaan baca Al-Quran. Iya, keutamaan baca Al-Quran. Artinya, itu baca Al-Quran lebih utama daripada dunia. Baca Al-Quran itu lebih utama daripada apa? Dunia. Unta, kita tahu bersama mahal unta. Iya kan? Mahal. Tapi bersamaan dengan itu, Al-Quran lebih utama daripada dia. Ini kata Nabi SAW. Terus? Wa fi sahihi Muslimin aidan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah wa qala sallallahu alaihi wasallam ta'ahadul Qur'an fawalladhi nafsi biyadih lahu ashaddu tafallutan minal ibil fi ukuliha muttafaqun alaih wa qala sallallahu alaihi wasallam la yakul ahadukum nasitu ayata kaita wa kaita bal huwa nusi rawahu Muslim wa dhalika anna qawlahu nasitu qad yus'iru bi adamil mubalati bima hafadha minal Qur'ani hatta nasiyahu. Iya, baik. Masya Allah. Dalam Sahih Muslim juga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahasa Nabi SAW bersabda, tidaklah sekelompok orang ya berkumpul dari rumah Allah. Mereka baca kitab Allah dan mempelajarinya. Antara mereka, kecuali pasti akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat Allah. Mereka akan dilindungi, naungi oleh malaikat. Dan mereka akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisinya. Ini keutamaan orang yang membaca dan mempelajari Al-Quran. Juga Nabi SAW bersabda, ta'ahadu Al-Quran. Jaga Al-Quran. Maka demi jiwaku yang berada di tangannya, dia itu lebih liar daripada unta di ikatannya. Itu Al-Quran. Kalau kita tidak jaga, maka dia akan meninggalkan kita. Riwayat Bukhari Muslim. Ini saking pentingnya Al-Quran, disuruh jaga. Disuruh apa? Jaga. Dalam juga Nabi SAW bersabda, la yakul ahadukum nasitu. Jangan salah seorang dari kalian bilang, saya lupa. Saya lupa ayat ini begitu. Jangan bilang saya lupa. Akan tetapi bilanglah saya dilupakan. Karena beda. Kalau antum bilang saya lupa, menggambarkan antum tidak peduli. Karena antum lupakan. Tapi kalau antum bilang saya dilupakan, berarti antum peduli tapi dilupakan oleh Al-Quran. Paham kan? Ini saking utamanya itu Al-Quran. Sampai lapat, tidak boleh kita bilang saya lupa ayat. Tapi saya dilupakan. Saya dilupakan. Ini Masya Allah, adab. Iya.
terkait dengan Al-Quran. Kemudian وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بأسر أمثالها لا أقول ألف لام من حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي وعنه رضي الله عنه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن مأدوبة الله betul, terus فاقبلوا مأدوبته mastata'tum inna hadal qur'ana hablullahi المتين والنور المبين والشفاء النافع ismatun liman tamassaka bihi wa najatun liman ittaba'ah la yazigu fayustatab wala ya'wajju fayuqawwam wala tanqadi ajaibuh wala yakhlaqu min kasratit tardad utluhu fa innallaha ya'jurukum ala tilawatihi kulla harfin asra hasanat ama inni la aqul alif lam harf walakin alifun harf wa lamul harf wa mimun harf rawahul hakim. Masya Allah. Kata beliau rahimahullah menjelaskan keutamaan Al-Quran dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, baginya satu kebaikan. Satu huruf dibaca untuk kita satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. 1 menjadi 10. Dan saya tidak katakan, kata beliau, alif lam mim harf. Saya tidak bilang bahwa alif lam mim itu satu huruf. Bukan. Akan tetapi kata beliau, alif satu huruf. Lam satu huruf. Mim satu huruf. Berarti kalau kita baca alif lam mim, itu saja kita sudah membaca berapa huruf? 3. 3. Berarti kali 10. Berapa berarti kalau kita baca alif lam mim? Hah? Berapa? 30 kebaikan. Itu saya diulang-ulang. Alif lam mim, alif lam mim. Itu sudah berapa? 30. Dikali berapa kali kita ulang? Itu pahalanya. Ini kemuliaan membaca apa? Al-Quran. Kemuliaan membaca Al-Quran. Dan juga dari beliau. Itu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, inna hadal Quran ma'adabatullah. Al-Quran ini adalah jamuan Allah. Al-Quran ini adalah jamuan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Faqbalu ma'adabatahu mastata'tum. Terima jamuan Allah itu semampu kalian. Baca Al-Quran semampu kalian. Saya katakan tadi di awal, jangan bilang saya belum lancar. Iya, lancar ada keutamaannya. Bersama makhluk yang mulia, malaikat. Tapi kalau tidak lancar, juga setiap huruf dapat 2 kebaikan. Dapat 2 kebaikan. Jadi baca Al-Quran, itu jamuan Allah. Terimalah jamuan Allah, mastata'tum. Sesuai yang kalian mampu. Mampu lancar, alhamdulillah. Tidak juga mampu lancar, bacanya berat, juga dapat kebaikan. Dapat kebaikan. Ini kata Allah, kata Nabi SAW. Inna hadal Quran hablullahil matin. Kemudian belum menjelaskan kenapa kita harus baca Al-Quran. Sungguh Al-Quran ini adalah tali Allah yang sangat kokoh. Siapa yang berpegang dengannya maka dia telah berpegang dengan tali yang kokoh. Wan nurul mubin. Al-Quran ini adalah cahaya yang jelas. Cahaya yang jelas. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, lailuha kanahariha. Yang malamnya itu sama dengan siangnya. Tidak ada gelapnya Al-Quran. Tidak ada gelapnya. Wasyifa'ud nafi'. Dia adalah penyembuh yang sangat bermanfaat. Apakah sakit syubhat, antum punya penyakit syubhat, atau punya penyakit syahwat, baca Al-Quran. Akan terobati semua itu. Iya. Akan terobati semua itu. Karena Al-Quran ini adalah apa? Penyembuh yang sangat bermanfaat. Ismatun liman tamassaka bih. Dia merupakan penjagaan terhadap orang yang berpegang dengannya. Itu syaratnya. Kalau kita berpegang dengannya, itu Al-Quran akan menjaga kita.
Wa najatun limanit taba'ah. Dan merupakan keselamatan bagi orang yang mengikutinya. Siapa yang mengikuti Al-Quran, maka dia akan selamat. Maka dia akan selamat. Iya. Apa ayatnya di surah Al-Baqarah? Yang disebutkan, manittaba'i hudai, fala yadillu wala yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan pernah merugi. Pasti akan selamat. La yazigu fayusta'atab. Al-Quran itu tidak salah sehingga perlu dibenarkan. Wala yu'awwaj fayuqawwam. Al-Quran itu tidak bengkok sehingga perlu diluruskan. Artinya Al-Quran sudah sempurna. Kita tinggal mengikutinya saja. Kata beliau, la tanqadi ajaibuhu. Tidak pernah putus keajaibannya. Makin kita baca, makin banyak faedah yang kita dapatkan. Iya, tidak pernah putus keajaibannya. Wala yakhlaku min kasrati tardad. Tidak bosan dengan sering diulang. Jadi kita baca berapa kali pun itu Al-Quran, tidak pernah kita bosan. Ini keunggulan Al-Quran. Iya, berbeda dengan yang lain. Antum baca koran, 1 kali saja. Iya kan? Antum baca pesan WA berapa kali? Nggak tahu kalau pesan dari orang yang sangat dia cintai, mungkin dia akan baca berapa kali. Tapi berapa kali dia akan baca begitu? Iya kan? Pasti apa? Bosan. Tapi Al-Quran, tidak pernah orang bosan untuk membacanya. Itu keunggulan Al-Quran. Tidak ada orang pernah bosan membaca Al-Quran. Ini kata Nabi SAW. Dengan banyaknya diulang, tidak akan bosan. Utluh, fa inna allaha ya'jurukum ala tilawatih. Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala kepada kalian dengan membacanya. Iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala kepada kalian dengan membaca Al-Quran. Kulla harfin asyara hasanat. Setiap 1 huruf itu langsung dibilang 10 kebaikan. Setiap 1 huruf yang antum baca dari Al-Quran, antum akan dapatkan 10 kebaikan. Ama inilah akul. Adapun saya tidak katakan alif lam mim harfun. Saya tidak bilang alif lam mim itu 1 huruf. Walakin alif harf. Akan tetapi alifnya itu 1 huruf. Wa mim, wa lam harf. Lamnya itu 1 huruf. Wa mim harf. Dan mimnya apa? 1 huruf. Artinya alif lam mim itu 3 huruf. Berarti 30 kebaikan yang didapatkan. Ini rawahul Hakim. Kemudian kata beliau, Ikhwani, hadhihi fadailu qiraatil Qur'an wa hadha ajruhu liman ihtasabal ajra min Allahi wa ridwan. Ujurun kabiratun li a'malin yasirah. Fal ma'bunu man farrata fih wal khasiru man qanat tahribuhu hina la yumkinu talafi. Wa hadhil fadailu syamilatun li jami'il Qur'an. Masya Allah. Sampai situ ya, karena setelahnya itu cuma menceritakan keutamaan beberapa ayat-ayat tertentu atau surat-surat tertentu. Kata beliau rahimallah, saudara-saudaraku, ini keutamaan membaca Al-Quran. Tadi itu semuanya itu, itulah keutamaan membaca Al-Quran. Dan itu baru sedikit yang belum sampaikan kepada kita. Ini keutamaan membaca Al-Quran. Ini keutamaan bagi orang yang mengharapkan pahala dari Allah dan mengharapkan ridho Allah. Pahala yang besar untuk amalan yang ringan. Ini kan? Pahala besar, amalannya apa? Ringan. Kita tidak perlu keluarkan biaya banyak atau tenaga yang banyak dalam membaca Al-Quran. Tidak perlu. Tapi bersamaan dengan ringannya itu, pahalanya besar. Mudah Al-Quran dibaca. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh kami telah mempermudah Al-Quran itu untuk diingat. Tapi apakah ada yang mau mengingat? Yang membacanya ini yang sulit. Yang membacanya yang sulit didapatkan. Padahal dia adalah mudah, ringan, pahalanya apa? Besar. Bayangkan, 1 huruf 10 kebaikan. 10 kebaikan. Belum lagi keutamaan yang lain tadi.
Itu baru keutamaan hurufnya dibaca. Belum lagi keutamaan yang lain tadi yang disebutkan oleh Nabi tadi dalam hadis. Ya, yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi dalam hadis yang keutamaannya. Fal magbunu man farrata fi. Maka yang lalai adalah orang yang farrata fi, yang tidak terlalu peduli dengan Al-Quran. Wal khasir, dan yang merugi, manfatahu, adalah orang yang luput dalam membaca Al-Quran. Arribu hina la yumkin talafihi. La yumkin talafi. Keuntungan itu tidak mungkin bagi orang yang tidak memperhatikannya. Iya. Artinya orang yang tidak peduli dengan Al-Quran tidak mungkin dapat keuntungan. Dia pasti merugi. Hadhil fadail, keutamaan-keutamaan ini syamilatul li jami'il Quran, mencakup untuk seluruh Al-Quran. Nah, di dalam hadis Nabi SAW ada beberapa keutamaan khusus. Ada keutamaan khusus. Di antaranya misalnya orang yang membaca surah Al-Fatihah, itu punya keutamaan khusus. Tapi tadi itu untuk seluruh Al-Quran. Dari ayat pertama, surah pertama sampai surah 114. Keutamanya tadi itu, siapa yang membaca satu huruf baginya 10 pahala. Di sana lagi ada keutamaan khusus. Misalnya surah Al-Fatihah, dia dikatakan sebagai Al-Quran Al-Azim yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita. Keutamaan surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, dia akan datang di hari kiamat sebagai awan yang menaungi orang yang membacanya. Ya, orang yang membacanya. Membaca surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran itu meninggalkannya kerugian di hari kiamat. Membacanya itu akan dilindungi dari sihir. Membaca surah Al-Baqarah itu syaitan tidak akan masuk di dalamnya. Ini namanya keutamaan khusus. Membaca surah Al-Baqarah, syaitan tidak akan masuk di dalamnya. Demikian pula keutamaan membaca penutup dari surah Al-Baqarah. Penutup dari membaca surah Al-Baqarah dan surah Al-Fatihah juga mendapat keutamaan khusus, diberi kabar gembira dengan cahaya. Dengan 2 cahaya. Demikian pula disebutkan membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Itu surah pendek. Kata Nabi SAW, innaha ta'dilu thulutsal Quran. Itu sebanding dengan 1/3 Al-Quran. Surah pendek saja. Tapi nilai pahalanya sama dengan 1/3 Al-Quran. Terus membaca surat A'udzu birabbil falaq dan A'udzu birabbin nas. Itu juga punya keutamaan khusus. Orang yang membacanya akan terlindungi dari yang dia minta berlindung darinya. Yang mana Nabi SAW sebutkan, ketika Allah turunkan 2 surat itu, yaitu An-Nas dan Al-Falaq, kata Nabi, lam taro ayatin unzilatil lailah, lam yura mitlahun. Kamu tidak melihat ayat-ayat diturunkan malam hari ini. Tidak pernah diturunkan semisal dengan mereka. Ini keutamaan 3 surat terakhir. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Surah-surah pendek, tapi banyak keutamaannya. Ini keutamaan khusus namanya. Di ayat-ayat khusus dan surah-surah apa? Khusus. Menjelas membaca Al-Quran adalah sesuatu amalan yang sangat mulia.
kita sudah baca banyak hadits yang belum sampaikan yang menunjukkan utamanya membaca Al-Quran. Utamanya membaca Al-Quran. Alhamdulillah, selesai majelis yang kelima. InsyaAllah kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Majelis yang keenam. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.